Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 471 sampai 475. Pergi ke Suhang, sangat membutuhkan ventilasi. Mereka mengenakan bunga putih di dada, mengikat-ikat pinggang putih di kepala, dan menyembunyikan pisau panjang di pinggang. Semua siap berangkat keluarga Su, keluarga Li, dan keluarga besar lainnya di ibu kota provinsi memahami bahwa kali ini Yuan Sanhe berusaha sekuat tenaga. Jika kamu membuat masalah seperti ini, pada akhirnya tidak akan berakhir sama sekali. Mulai sekarang, sama sekali tidak akan ada Yuan Sanhe di dunia ini. Namun sebelum itu, Yuan Sanhe telah meratakan Suzhou dan Hangzhou, membalas dendam pada Yunting Group. Bagilah menjadi 10 kelompok pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Ayo seseorang, bawa peti mati saudara laki-lakiku dan anakku. Dan peti mati yang dia kirimkan, ayo pergi, perintah Yuan Sanhe. Pada akhirnya, lebih dari 10.000 orang dibagi menjadi 10 kelompok dan menuju Suzhou dan Hangzhou. Yuan Sanhe dan Tipoon secara pribadi memimpin, dan Yuan Sanhe, Topan Qiulao, dan Wang Yuan berjalan di depan. 5 peti mati mengikuti dari belakang, diikuti oleh 3.000 orang. Mereka berjalan sampai ke Suzhou dan Hangzhou, pemandangannya sangat megah dan menakutkan. Bertemu dewa dan membunuh dewa, bertemu Buddha, dan membunuh Buddha. Siapapun yang melihatnya akan menghindarinya, kalaupun ibu kota provinsi mengetahuinya. Mereka tidak berani menghentikannya, karena ini adalah sekelompok orang gila, dan mereka tidak dapat dihentikan meskipun mereka menginginkannya. Kalaupun dihentikan, biayanya banyak. Selain itu, tidak ada kabar dari Suzhou dan Hangzhou, dan mereka tidak berani bertindak tanpa izin. 9 jalan lainnya semuanya berangkat dengan mobil dan membentuk konvoi panjang menuju Suzhou dan Hangzhou. Apa yang harus mereka lakukan sangat sederhana. Hancurkan semua yang ada di Suzhou dan Hangzhou sebelum Yuan Sanhe datang. Yang terbaik adalah mengirim kepala pemilik grup Yunting ke Yuan Sanhe. Tak seorang pun di provinsi Jiangnan mengetahui langkah besar Yuan Sanhe. Pasukan keluarga besar di ibu kota provinsi buru-buru bersembunyi. Karena takut terpengaruh, adegan itu terlalu berisik. Itu lebih dari 13.000 orang, belasan kota lain di provinsi Jiangnan juga gemetar. Bagaimana jika api perang menyebar ke sini? Apakah itu lelucon? Semua orang berdoa untuk Suzhou dan Hangzhou. Suzhou dan Hangzhou akan segera menjadi neraka. Orang-orang gila ini akan melakukan kekerasan secara ekstrim. Tak seorang pun yang ada hubungannya dengan grup Yunting selamat. Suhang tentu saja mendapat kabar itu. Lao Jiu, Hong San dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Dibandingkan dengan Yuan Sanhe dan yang lainnya, mereka bukanlah apa-apa. Yuan Sanhe benar-benar kejam. Apakah Anda benar-benar berani mengambil risiko? Lian Zhou Yuheng segera mendapat kabar itu. Dia segera bertanya kepada Duan Tianyang apakah dia ingin mengambil tindakan. Balasan Duan Tianyang kepadanya sangat sederhana. Dengan orang itu di sini, kita dapat melakukan apapun yang kita harus lakukan. Hal ini membuat Zhou Yuheng merasa nyaman. Jika tidak ada cara untuk membuka rapat. Jika keadaan menjadi terlalu besar, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Tim yang dipimpin oleh Yuan Sanhe mengambil jalan kecil dan berangkat. 3.000 orang berpakaian linen dan berkabung membawa peti mati, dan dijauhkan dari orang asing. Orang yang lewat akan ketakutan setengah mati ketika melihatnya. Tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Meski jalan pegunungan terjal, tim tetap rapi dan rapi. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf paling elit Yuan Sanhe, dan bisa disebut keberadaan seperti tentara. Tuan, masih ada 1 jam untuk tiba di Suzhou dan Hangzhou. Kata Qiulao di sampingnya. Oke, lanjutkan. Yuan Sanhe berkata dengan dingin. Setelah berjalan beberapa saat,
Topan di sebelahnya menjadi waspada untuk pertama kalinya. Dia berhenti dan melihat ke depan. Saya melihat kendaraan off-road diparkir di ruang terbuka tidak jauh dari sana. Yang satu duduk di kap mobil. Yuan Sanhe sudah lama menunggumu. Pria itu berkata sambil tersenyum, itu adalah Ye Junlin. Ada 3 orang berdiri di sampingnya, Qilin, King Long dan Baihu. Baihu memandang penuh harap ke 3.000 orang di depannya. Melihat ini, Yuan Sanhe melambaikan tangannya, dan segera, semua orang berhenti. Apakah kamu menungguku? Yuan Sanhe bertanya. Yah, itu benar. Ye Junlin sedang merokok. Kamu adalah pemilik Yunting Group. Iya, benar. Yuan Sanhe dan yang lainnya semuanya tercengang. Tidak pernah menyangka akan semudah ini. Sungguh mengejutkan. Saya pikir itu adalah orang tua. Sungguh mengejutkan. Seru Yuan Sanhe. Ye Junlin melirik peti mati yang dibawa, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan Yuan sangat berpengetahuan tentang masalah saat ini. Dia tahu bahwa dia akan mati. Jadi dia sengaja membawa peti mati itu bersamanya. HMPH, ini. Untukmu, Yuan Sanhe mendengus dingin. Ye Junlin tersenyum, maaf, saya masih sangat muda, saya tidak terlihat seperti Tuan Yuan, Anda hampir terkubur. Kamu, bercanda, Yuan Sanhe bukan tandingan Ye Junlin. Saat berikutnya, dia mengganti topik, matanya berbinar, siapa yang membunuh saudara laki-lakiku, siapa yang membunuh anak angkatku, berdiri. Baihu tersenyum dan berkata, ini aku. Tapi kamu tidak berhak mengetahui namaku. Macan putih benar, tidak peduli seberapa tinggi status Yuan Sanhe, dia adalah seorang mayor jenderal. Yuan Sanhe sama sekali tidak memenuhi syarat, bagus sekali. Apakah kamu ingin 4 orang menghentikan 3.000 dari kita? Yuan Sanhe mencibir, Baihu tersenyum dan berkata, maaf, aku satu-satunya. Lancang, mencari kematian, boom. Tiba-tiba Wang Yuan dan 10 masternya mulai dan bergegas. Ci, ke-11 pisau itu berkedip dingin, menusuk bagian vital harimau putih itu. Baihu tanpa tergesa-gesa merobek salah satu sudut bajunya dan menutup mulutnya. Tujuannya adalah untuk mencegah cipratan darah ke mulut nantinya. Bermain trik, Wang Yuan adalah yang tercepat, menusuk tenggorokan Baihu tanpa memihak. Bang! Tapi tangan Baihu seperti kilat, dia menggenggam pergelangan tangan Wang Yuan, dan mengayunkan pisau panjang ke arah. Pisau panjang itu langsung menusuk tubuh Wang Yuan. Wang Yuan pingsan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kemudian datanglah serangan gabungan dari 10 master teratas. Saya melihat harimau putih membungkus 10 pisau dengan pakaiannya. Dia melompat dan menendang 4 atau 5 orang hingga terbang. Setelah itu, satu pukulan pada satu waktu, darah berceceran. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ke-10 orang itu terjatuh. Terkejut, Yuan Sanhe merasa sangat terkejut. Pria ini sangat kuat, semua orang tahu bahwa Wang Yuan dapat mencapai posisi bos Sucheng, dan kekuatannya sangat kuat. Dan 10 master teratas di bawahnya tidak terkalahkan. Tanpa diduga, 10 detik telah berlalu. Yuan Sanhe, Qi Ulao dan yang lainnya mengerti mengapa Baigu dan King Kong semuanya mati. Orang di depanku ini terlalu kuat, saya pikir tidak peduli seberapa kuatnya Anda. Bisakah Anda menghentikan 3.000 orang di belakang saya? Yuan Sanhe berkata dengan marah, Topan menghentikannya. Tuan, izinkan saya datang, mereka terkejut ketika melihat Topan saat ini. Karena angin Topan saat ini ibarat binatang buas yang sudah beberapa hari tidak melihat mangsanya. Kedua matanya bersinar-sinar, tatapan mengerikan menatap mangsanya. Boom! Permusuhan yang mengerikan muncul dari tubuh Topan, dan bahkan dedaunan dan debu yang berguguran di bawah kakinya pun dengan paksa diguncang. Setiap orang bahkan bisa mencium bau darah, mereka tahu bahwa Topan yang menganggap pembunuhan sebagai kesenangan dan hanya membunuh demi keyakinan hidupnya telah kembali. Setelah 30 tahun pensiun,
kekuatannya semakin meningkat. Tipawan menjilat bibirnya dan memandang harimau putih itu seolah sedang melihat mangsanya. Topan itu perlahan bergerak menuju harimau putih. Meski langkahnya terkesan lambat, namun melangkah lebih dari 10 meter. Jarak ratusan meter datang seketika. Saudaraku, dengarkan pesananku dan sobek 3 sisanya menjadi beberapa bagian. Perintah Yuan Sanhe, Ao, pada saat ini, seekor serigala melolong, sangat keras di dalam hutan yang sunyi. Semua orang melihat sekeliling dan ketakutan. Karena bayangan serigala muncul di perbukitan di kedua sisinya. Serigala jenis ini nampaknya jauh lebih besar dari serigala biasa. Ada 9 serigala di gunung sebelah kiri, dan 9 serigala di sebelah kanan. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada seorang pria yang menunggangi serigala, berpakaian serba hitam, dengan topeng di wajahnya, memperlihatkan sepasang mata yang haus darah dan dingin. Ke-18 orang ini membawa senjata seperti busur dan busur di punggungnya, serta berbagai senjata canggih seperti granat, pedang, dan belati. Di bawah komando Jenderal Kunlun, 18 ksatria kesengsaraan surgawi. Mimpi buruk bagi musuh di medan perang, ada 1 lawan 1000. Begitu 18 orang muncul, aura yang mereka bawa membuat 3000 orang kewalahan. Semua orang berada dalam kekacauan, melihat kedua sisi dengan panik. Lagi pula, masih ada orang yang menggunakan serigala sebagai tunggangannya. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, kenapa panik, malu? Kata Yuan Sanhe dengan marah. Ingat, berapa banyak orang yang datang dan bunuh. Setelah didorong oleh Yuan Sanhe, semangat juang semua orang seperti api yang menyala-nyala. Jumlahnya 3000, siapa yang mereka takuti? Apa yang dapat dilakukan 18 orang ini terhadap mereka? Ao, pada saat ini, 18 serigala melolong panjang dan mulai membunuh. Bang bang bang, 18 serigala ganas menyerang, bergegas menuruni gunung dengan momentum yang menggelegar. Boom! 18 serigala ganas dengan cepat menyerbu ke dalam tim yang terdiri dari 3000 orang, menghancurkan tim tersebut hingga berkeping-keping dalam sekejap. Jeritan keluar. Saat ini, 9 tim di bawah komando Yuan Sanhe sangat dekat dengan Suzhou dan Hangzhou. Cila, tapi saat ini, mobil terdepan mengerem tiba-tiba, dan seluruh konvoi berhenti. Karena ada yang memblokirnya, kelompok itu mengenakan seragam. Rompi hijau tentara, celana panjang hijau tentara, dan sepatu bot tempur hitam. Tapi mereka semua tidak bersenjata. Orang-orang ini secara alami adalah Legiun Tianlong Tatsuno. Mereka pun dibagi menjadi 9 tim untuk mencegat orang-orang tersebut. Permintaan Tatsuno kepada tim sangat sederhana, menyelesaikan tugas dengan tangan kosong. Hal ini membuat binatang-binatang itu melolong gembira. Sudah berbulan-bulan tidak bertengkar, melihat tim Long Ye, bawahan lama Yuan Sanhe tidak takut. Kamu masih berani menghalangi kami dengan tangan kosong? Saudaraku, potong bajingan ini. Anak buah Yuan Sanhe mengeluarkan pisau panjang mereka satu demi satu, dan berjalan menuju Long Ye dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Menurut mereka, bagaimana jika orang seperti Tatsuno bisa bertarung lagi? Betapapun terampilnya Anda tetap takut dengan pisau dapur. Hari ini mereka akan dipotong-potong. Hal yang sama berlaku untuk 8 jalur lainnya. Tim Tatsuno menghentikan mereka semua. Kedua belah pihak dengan cepat bermain melawan satu sama lain. Ada teriakan di mana-mana. Saat ini, jarak topan sudah kurang dari 5 meter dari harimau putih. Boom! Dalam sekejap, topan semakin cepat, membawa angin kencang dan bergegas pergi. Semua daun di tanah tersapu bersih. Topan tersebut bahkan meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Cila, pada titik tertentu, belati emas hitam muncul di tangannya. Boom! Saat belati emas hitam muncul, hembusan angin kencang bertiup ke wajah orang tersebut, terasa panas, seperti terpotong pisau. Tidak peduli sudut, kekuatan,
atau kecepatan pisau Topan, itu sempurna. Pukulan ini pasti menimbulkan darah, serangan lawan begitu cepat, Baihu juga sangat bersemangat. Tidak menyangka akan ada master seperti itu di lingkaran bawah tanah. Pukulan itu datang dalam sekejap, harimau putih itu tiba-tiba membungkuk ke belakang, dan seluruh tubuhnya bersandar ke belakang, hampir menempel ke tanah, hanya untuk menghindari pukulan keras itu. Bang! Topan itu menusuk pohon besar di belakangnya yang setebal pinggang. Dalam sekejap, pohon besar itu tumbang dari atas ke bawah dan meledak. Itu diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Mengerikan, sangat menakutkan, tidak ada ruginya menjadi master nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Tapi Baihu hanya tersenyum, keterampilanku tidak buruk, giliranku. Setelah berbicara, Baihu mencondongkan tubuh ke depan dan meninjunya. Topan segera melawan dengan belati, retak. Hanya saja belati itu terjepit di antara kedua jari Baihu, dan dia meninju Tipoon. Boom! Topan itu terbang dan menghancurkan pohon besar. Saat dia hendak bangun, harimau putih langsung muncul di hadapannya. Bang! Pukulan lain mengenai wajahnya, puff! Topan memercikkan darah. Dia ingin melawan, tapi dipegang erat oleh harimau putih. Tidak ada ruang baginya untuk melawan. Bang! Selanjutnya, harimau putih itu seperti tukang tumpuk, menerjang Topan satu demi satu. Setelah lebih dari 20 pukulan, Topan itu kehilangan nafasnya, dan seluruh orang menjadi manusia berdarah, dengan darah di sekujur tubuhnya. Terkejut, bola mata Yuan Sanhe dan Qiu Lao hendak terbang keluar. Sangat menyedihkan, tidak ada kekuatan untuk melawan. Topan nomor 1 di Provinsi Jiangnan dikalahkan hingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang cabul macam apa ini? Melampaui kognisi. Mereka juga mengerti kenapa Yunting Group begitu sombong. Dengan adanya tuan seperti itu, orang yang tidak gila itu sakit, bukan? Jika Yuan Sanhe memiliki tuan seperti itu di bawah komandonya, provinsi sekitarnya akan menjadi wilayahnya. Hal ini tidak terbatas pada Provinsi Jiangnan. Lihatlah medan perang di belakang Anda. Rahang Yuan Sanhe dan Qiu Lao hampir lepas karena terkejut. Awalnya mengira 3.000 orang melawan 18 orang pasti aman dan sangat aman. Tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka takut. Orang-orang yang jatuh ke tanah adalah milik mereka. 3.000 orang dikalahkan oleh 18 orang yang tampaknya adalah dewa pembunuh yang tak terhentikan. Semua rakyatnya buron, dan tidak ada yang berani mengambil pisau untuk bertarung lagi. 18 ksatria kesengsaraan surgawi seperti negeri tak bertuan, dan mereka mewakili sama dengan kesengsaraan surgawi. Malapetaka datang. Bisakah manusia menghentikannya? Mustahil. 18 ksatria kesengsaraan surgawi sebanding dengan bom nuklir di medan perang. Belum lagi berurusan dengan para bajingan ini, bahkan sedikit berlebihan. 3.000 orang terlalu sedikit, 30.000 orang hampir sama. 9 lainnya, ketika tim lama Yuan Sanhe dan tim Tatsuno bermain melawan satu sama lain, mereka menyadari bahwa mereka salah. Ini sekelompok orang gila, sangat pandai bermain. Terlalu kuat, mereka telah berada di sungai dan danau selama 20 tahun, dan mereka belum pernah melihat yang sekuat itu. Jiu Tiaolu dikalahkan dalam sekejap, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, semua pasukan lama Yuan Sanhe jatuh ke tanah dan berteriak. Semuanya selesai dalam 2 menit, 13.000 orang dikalahkan dalam sekejap. Hanya 2 menit, inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Di mata mereka, ada keberadaan seperti dewa, Yuan Sanhe. Di hadapan orang yang benar-benar kuat, dia bahkan tidak bisa bertahan selama 3 menit. Saat ini, Yuan Sanhe benar-benar tercengang, Topan mati. Elit andalan yang terdiri dari 3.000 orang dikalahkan. Apalagi yang dia punya, tidak ada apa-apa, Tuan. Ada berita dari 9 jalan lainnya bahwa mereka semua dikalahkan. Kita sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Teriak Aul Qiu,
Yuan Sanhe juga menutup matanya dengan putus asa. Ini sudah berakhir, mereka tidak pernah mengira ini akan berakhir secepat ini. Peti mati itu benar-benar disiapkan untuk dirinya sendiri. Kesalahan terbesarmu adalah memikirkan Suzhou dan Hangzhou, kalau tidak kamu masih bisa hidup. Suara Ye Junlin membuat tubuh Yuan Sanhe bergetar. Yuan Sanhe membuka matanya, menatap Ye Junlin dan bertanya, "Bolehkah saya memberitahu Anda siapa saya sebelum saya mati?" Qiu Lao dengan gemetar berkata, "Tuan, sepertinya saya sudah menebaknya." "Apa?" Yuan Sanhe bertanya. "Suhang, apakah ada orang lain di Suhang yang kita tidak mampu membayarnya?" Qiu tua mengingatkan. Yuan Sanhe tiba-tiba melihat seorang pria menunggangi serigala tidak jauh dari sana. Dia berseru, "Mungkinkah itu 18 penunggang kuda kesengsaraan surgawi?" "Kun, Jenderal Kunlun," desis. Yuan Sanhe tersentak dingin. "Ucapkan nama tertinggi itu." Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Yuan Sanhe. Tak heran jika identitas bos Yunting Group ini misterius dan tidak ada yang bisa diketahui. Bahkan informasi yang ditemukan di web gelap hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang. Di mana dia membutuhkan latar belakang, dia sendiri adalah latar belakangnya. Dia sendiri adalah orang kaya, Yuan Sanhe membencinya. "Mengapa kamu membenci Li Erye dan memintanya keluar dari gunung?" Akhirnya, peristiwa yang menimbulkan sensasi di kota itu berakhir dengan tenang. Tidak ada yang tahu kenapa. Banyak berita yang mengatakan bahwa itu hanyalah rumor, dan pengumpulan puluhan ribu orang oleh Yuan Sanhe sepenuhnya salah. Tidak ada hal seperti itu, ada rumor di mana-mana. Tapi ada satu hal yang benar, Yuan Sanhe menghilang. Lingkaran bawah tanah di seluruh provinsi Jiangnan menjadi bersih dan dibersihkan dalam semalam. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan selama beberapa dekade, bisa tercapai dalam semalam. Banyak orang bertepuk tangan, bagaimanapun, Yuan Sanhe dan kelompoknya, seperti belalang penghisap darah, telah membunuh banyak orang. Ye Junlin meminta seseorang untuk memeriksa aset faksi Yuan Sanhe, yang ternyata bernilai ratusan miliar. Dia memerintahkan agar semua uang itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan amal, dan siapapun yang berani menggelapkannya akan datang sendiri ke rumah. Orang-orang bertepuk tangan satu demi satu. Hal baik yang bermanfaat bagi masyarakat seperti ini dapat meningkatkan kohesi suatu kota. Sekarang tujuan Yunting Group juga sama, untuk membangun dan mengembangkan Suzhou dan Hangzhou. Semua uangnya dibelanjakan untuk rakyat. Zhou Yuheng bertanya pada Ye Junlin apakah dia ingin pergi ke ibu kota provinsi untuk mengembangkan seluruh provinsi Jiangnan. Ye Junlin menolak, dia masih ingin berada di sisi Li Ziran. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjanjikan masa depan kepada istrinya. Li Ziran hanya akan pergi jika dia pergi ke ibu kota provinsi. Setelah pertempuran ini, bisnis keluarga di ibu kota provinsi dan kota-kota lain sepi. Mengetahui bahwa Suzhou dan Hangzhou adalah tempat terlarang, tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Di masa depan, pengembangan Suzhou dan Hangzhou menjadi prioritas pertama, dan keuntungan menjadi prioritas kedua. Momentum pembangunan Suzhou dan Hangzhou semakin kuat. Hari ini, Qinglong menemukan Ye Junlin. Apakah sang jenderal masih ingat aset faksi Yuan Sanhe senilai ratusan miliar? Qinglong bertanya, "Aku tahu, ada apa? Ada yang menggelapkannya." Ye Junlin mengerutkan kening. Qinglong menggelengkan kepalanya, "Ini jauh lebih serius dari ini. Seseorang diam-diam membeli perusahaan dari faksi Yuan Sanhe. Dan sekarang lebih dari 80 miliar yang akan diinvestasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan amal telah hilang." Hal seperti itu. Seseorang diam-diam mentransfer semua uangnya. Ye Junlin sangat terkejut hingga dia hampir melompat. "Ada masalah dengan uang yang dia siapkan secara khusus? Apakah kamu mengetahuinya?" Ye Junlin bertanya. Mungkin jelas bahwa itu adalah perusahaan asing terbesar di provinsi Jiangnan. Grup Sansing dari Korea Selatan,
Mereka diam-diam membeli semuanya dan mengambil lebih dari 80 miliar, kata King Long, bersambung.